Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Sekarang kita akan membicarakan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tubuh kita memerlukan energi dari makanan untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain memerlukan energi, tubuh kita juga memerlukan oksigen. Nah, bagian mana ya dari tubuh kita yang akan mengantarkan sari-sari makanan dan juga oksigen serta energi ke seluruh tubuh? Ya, yaitu darah. Darah yang akan membagikan seluruh nutrisi makanan, energi, dan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Jantung tetap bekerja memompa darah walaupun ketika kita sedang tidur. Oleh karena itu, dapat dikatakan jantung tidak pernah berhenti bekerja. Masih ingat kan otot apa yang membantu bergeraknya jantung? Ya, otot jantung. Karena kerja kerasnya inilah kesehatan jantung kita perlu kita jaga. Ada dua macam pembuluh darah di dalam tubuh kita, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri tampak berwarna merah karena mengangkut darah yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh vena tampak berwarna biru karena mengangkut darah yang miskin akan oksigen. Sekarang, mari kita kenali organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Organ pertama adalah jantung. Jantung bertugas memompa darah. Cara jantung bekerja adalah dengan cara berelaksasi atau mengembang dan berkontraksi atau menguncup. Ketika jantung berelaksasi atau mengembang, jantung menerima darah. Sedangkan ketika jantung menguncup atau berkontraksi, jantung mengeluarkan darah. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, kemudian serambi kiri, dan bilik kiri. Jantung juga mempunyai 4 katup. Katup ini akan membuka ketika darah mengalir dari satu ruang jantung ke ruang yang lain, atau dari dalam jantung menuju ke paru-paru. Jantung hanya memerlukan waktu 2 menit untuk mengalirkan darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh, maupun dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan dalam satu hari, jantung kita berdenyut kurang lebih 200.000 kali. Masya Allah ya. Komponen berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri membawa darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan pembuluh vena membawa darah yang miskin akan oksigen. Karena mengangkut darah yang miskin oksigen, pembuluh vena berwarna tampak kebiruan. Setelah jantung dan pembuluh darah, komponen berikutnya adalah darah. Darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Bagian darah yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah bertugas seperti kurir. Ia akan membawa sari makanan, oksigen, dan energi ke seluruh tubuh. Seorang yang kekurangan sel darah merah akan terlihat pucat karena tubuhnya kekurangan oksigen. Bagian berikutnya dari darah adalah sel darah putih. Sel darah putih ukurannya lebih besar dan jumlahnya tidak sebanyak sel darah merah. Sel darah putih bertugas untuk membunuh kuman serta patogen yang masuk ke dalam darah. Jika sel darah putih meningkat, itu artinya di dalam tubuh kita banyak kemasukan kuman atau infeksi patogen lainnya. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan tempat zat-zat makanan dan hormon diangkut. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah mengalir di dalam plasma darah. Komponen darah berikutnya adalah trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. Sehingga ketika terjadi luka, darah tidak terus-menerus mengalir. Sekarang kita lihat yuk bagaimana terjadinya pembekuan darah jika terjadi luka pada tubuh kita. Saat terjadi luka yang merobek pembuluh darah kita, darah akan terus mengalir dari bagian yang terluka. Bagian darah yang akan bertugas pertama kali adalah keping darah.
Saat terjadi luka, bagian yang terluka akan mengeluarkan hormon tertentu. Keping darah akan berkumpul di bagian yang terluka dan menutup bagian tersebut sehingga kuman tidak bisa masuk. Inilah yang disebut pembekuan darah. Setelah terjadi pembekuan darah, akan terbentuk lapisan kulit yang baru lagi. Dan lama-lama, kulit akan tampak mulus kembali. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya, masih tentang sistem sirkulasi darah manusia. Assalamualaikum. Demikian.